Seorang wanita di tanah datar ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tragis. Bahkan yakin saat ditemukan dirinya diperkaos sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di tanah datar, Sumatera Barat. Seorang wanita bernama Cinta Nopitasari Mista, biasa dipanggil Cinta, berusia 15 tahun. Anak pertama di keluarganya, Cinta sendiri punya 2 orang adik. Cinta sendiri tinggal bersama sang ibu dan kedua adiknya. Sementara sang ayah dirinya masih di dalam tahanan rutan Sumatera karena ternyata ayah dari Cinta mempunyai dan memakai barang terlarang. Ditahan di rumah tahanan, ayah Cinta sendiri menjalani hukuman beberapa tahun, sebentar lagi akan segera keluar. Cinta dikenal sebagai anak yang baik, perhatian, rajin sekolah, dan bahkan rajin membantu sang ibu. Mengingat kondisi keluarganya yang nampak bermasalah karena sang ayah, Cinta sendiri dekat dengan sang ibu. Begitu juga di sekolah, Cinta nampaknya punya banyak teman. Kehidupan Cinta baik-baik saja hingga ternyata ada kejadian yang terjadi di tanggal 18 Februari 2025. Saat itu Cinta tengah di rumah sang nenek dan tak lama meminta uang kepada neneknya untuk membeli internet. Cinta sendiri mendapatkan uang dari sang nenek, kemudian dirinya keluar membeli pulsa ke konter dan tak lama pulang kembali. Tepat di jam 8 malam, Cinta bersantai namun tak lama izin pulang kepada sang nenek mengantarkan adik-adik untuk ke rumahnya. Saat Cinta pulang ke rumah ternyata sang ibu sudah tertidur, jadi tak tahu saat Cinta dan adik-adiknya pulang. Pagi hari saat ibu dari Cinta terbangun dan mengira kalau Cinta menginap di rumah sang nenek. Ibu dari Cinta meminta adik-adik Cinta menyusul sang kakak dan membangunkannya, mengingat akan sekolah hingga akhirnya Cinta pun harus dibangunkan. Namun sesampainya di rumah neneknya, adik-adik dari Cinta pun kebingungan, sang nenek juga bingung, ternyata Cinta tak ada. Bahkan sang nenek mengira kalau Cinta pulang ke rumah ibunya. Hingga di saat mereka kebingungan, tiba-tiba ibunda dari Cinta mendapatkan telepon dari temannya yaitu Yudi. Saat itu Yudi menginfokan kalau ada sesosok jasad wanita ditemukan di sosial media dalam karung. Bahkan ada ciri-ciri sama dengan Cinta, yaitu tato bernama Cinta dengan tato henna. Kaget ibunda dari Cinta pun langsung melihat info di sosial media. Tak lama makin kaget, langsung ke rumah sakit dan kepada pihak kepolisian mengaku ingin melihat jasad yang ditemukan saat itu. Jasad dalam karung ditemukan oleh warga di hari Rabu 19 Februari. Warga yang menemukan kaget membuat geger, langsung lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Saat datang, pihak kepolisian menemukan jasad dengan baju hitam dan ciri ada tato henna bernama Cinta. Bahkan pihak kepolisian melihat beberapa lebam dan memar hingga akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri menyebutkan kalau jasad mendapatkan penganiayaan bahkan perkosaan sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Usai dilakukan otopsi pada jasad, Cinta pun dikembalikan kepada keluarga yang saat itu keluarga dengan pihak kepolisian yakin kalau jasad adalah Cinta. Jasad Cinta dimakamkan di pemakaman keluarga. Bahkan saat pemakaman, ayah Cinta yang sedang ditahan pun datang dengan penuh kesedihan, tak menyangka sang anak berpulang dihabisi seseorang yang tak bertanggung jawab. Pihak kepolisian menyelidiki semua teman-teman Cinta dan juga keluarganya, bahkan melakukan interogasi. Pihak kepolisian pun menyelidiki CCTV jalanan hingga akhirnya ditemukan Cinta dibonceng seseorang dengan motor malam hari. Pihak kepolisian yakin kalau yang membonceng adalah pelakunya. Namun karena malam hari CCTV pun tak jelas, pihak kepolisian saat itu belum tahu siapa pelakunya. Makin diselidiki dan akhirnya dari motor pun diketahui dan terdeteksi lelaki tersebut bernama Bima. Tak lama pihak kepolisian ke rumah Bima dan Bima pun diamankan, bahkan tak sendiri. Bima diamankan bersama sang teman Nopal Julianto. Keduanya pun diamankan dan tak lama mereka pun akhirnya mengakui mereka pelakunya. Namun Bima mengungkapkan bukan pelaku utamanya adalah Nopal. Nopal sendiri mengakui dan menceritakan kronologis kejadian. Nopal kenal dengan Cinta sudah lama, sementara Bima baru berkenalan 1 bulan sebelum kejadian. Menurut Nopal, dirinya kesal kepada Cinta karena pernah diprank dan dibohongi Cinta. Saat itu keduanya komunikasi. Cinta yang sudah kenal dengan Bima namun mengaku menjadi wanita cantik di sosial media dan akhirnya Cinta berkenalan dengan Bima. Cinta mengaku menjadi wanita cantik. Cinta pun berkomunikasi dengan Nopal tiap hari hingga akhirnya Nopal pun menyukai wanita tersebut. Suatu hari saat mereka akan bertemu, Cinta pun jujur kepada Nopal kalau wanita tersebut tak ada. Wanita tersebut adalah hayalan, wanita tersebut adalah Cinta. Nopal kesal karena dibohongi Cinta. Nopal sendiri kesal karena Cinta membohongi Nopal karena Cinta mengaku mencintai Nopal, sementara Nopal sendiri tak naksir sama sekali.
Kesal dibohongi oleh Cinta, Nopal yang sudah menyukai wanita idaman yang diaku-aku oleh Cinta, akhirnya Nopal sendiri ingin balas dendam kepada Cinta. Nopal memberikan nomor Cinta kepada Bima. Saat itu tak lama, Bima sendiri berkomunikasi dengan Cinta hingga akhirnya Bima berhasil mengajak keluar Cinta. Tak lama saat Bima dengan Cinta komunikasi di handphone, bahkan janjian ketemuan, Bima sendiri menjemput Cinta di rumahnya dengan motornya. Tanpa Bima sadari, Bima dengan Cinta yang berboncengan saat itu ternyata diikuti Nopal. Setelah akhirnya sampai di lapangan, Nopal langsung menghampiri keduanya. Terlihat Bima dengan Cinta sempat kaget saat itu. Mereka ada dalam pembicaraan dan tak lama handphone Cinta dibawa Nopal hingga akhirnya Cinta ingin menyusul. Cinta meminta Bima untuk mengantarkan menyusul Nopal. Tak lama Nopal yang membawa handphone Cinta pun akhirnya setuju untuk ketemuan. Mereka bertemu bertiga di tempat yang cukup sepi. Saat bertemu, Nopal meminta Bima untuk membantunya menghabisi Cinta dan balas dendam. Saat itu Bima sempat tak mau, namun karena takut, akhirnya Bima pun mengiyakan semua keinginan Nopal. Saat Cinta lengah, langsung dihantam dan kepalanya pun dibenturkan beberapa kali hingga akhirnya mengeluarkan cairan merah. Saat Cinta penuh dengan kesakitan dan kebingungan, Cinta sendiri mendapatkan perkosaan dari Nopal saat itu. Bahkan saat Cinta diperkaos oleh Nopal, Bima nampak tak bisa berbuat apa-apa dan menonton. Hingga akhirnya usai melakukan perkosaan, Nopal pun menghabisi Cinta. Usai sadar kalau dirinya menghabisi Cinta, Nopal meminta Bima untuk membantunya, bahkan mencarikan karung. Tak lama Bima pun mencarikannya. Usai mendapatkan karung, mereka berdua memasukkan jasad Cinta ke dalam karung tersebut dan tak lama meninggalkan jasad Cinta begitu saja. Mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing hingga keesokan hari, jasad Cinta pun ditemukan oleh warga setempat. Pihak kepolisian mengamankan Nopal dan Bima. Nopal sendiri pun akhirnya mengakui, sementara Bima menyebutkan dirinya takut oleh Nopal dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun pihak kepolisian tetap mengamankan keduanya dan akhirnya mereka pun menjalani beberapa kali persidangan. Nopal sebagai dalang pelaku utama divonis 20 tahun penjara, sementara Bima yang membantu. Meskipun Bima mengaku tak mau, namun akhirnya Bima pun tak bisa berbuat apa-apa dan membantu Nopal. Bima mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Keluarga dari Cinta tak tahu tentang Bima dan juga Nopal, bahkan keluarga Cinta tak tahu kalau Cinta dekat dengan lelaki. Menurut keluarga dari Cinta, Cinta sendiri tak banyak bicara kepada orang tuanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.